Sungguh mengerikan dan luar biasa. Lautan Merah manusia sambut kedatangan sang punggawa merah putih jelang laga melawan Bahrain. Beginilah komentar jujur Eliano Reijnders dan perasaan stres pelatih Bahrain melihat atmosfer yang gila dan luar biasa itu. Berikut penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata minta satu permintaan khusus terhadap Shin Tae-yong, yaitu timnas Indonesia harus lakukan hal ini saat bertandang ke Bahrain dan Cina. Sanggupkah Shin Tae-yong mengabulkan permintaan Erick Thohir tersebut? Simak baik-baik video ini. Kabar buruk sangat mendadak diterima Shin Tae-yong. Tiba-tiba saja pemain lokal andalannya dikabarkan sedang menjalani perawatan jelang laga melawan Bahrain. Bagaimana respon Shin Tae-yong menanggapi hal tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sungguh mengerikan dan luar biasa. Lautan Merah manusia sambut kedatangan sang punggawa merah putih jelang laga melawan Bahrain. Beginilah komentar jujur Eliano Reijnders dan perasaan stres pelatih Bahrain melihat atmosfer yang gila dan luar biasa itu. Berikut penjelasannya. Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia antara timnas Indonesia melawan Bahrain, suasana di Bandara Internasional Bahrain kemungkinan akan dipenuhi oleh ribuan supporter timnas Indonesia. Para supporter yang datang dari berbagai negara dan komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah menyambut kedatangan skuad Garuda dengan antusiasme luar biasa, menciptakan pemandangan bak lautan merah manusia. Para pemain timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong pasti tampak terharu dengan sambutan yang luar biasa tersebut. Reijnders juga bisa saja memberikan komentar singkat mengenai sambutan tersebut. Ini benar-benar tak terduga. Dukungan seperti ini sangat luar biasa dan memberi energi positif kepada seluruh tim. Kami akan memberikan yang terbaik di lapangan sebagai bentuk apresiasi kepada para supporter yang telah jauh-jauh datang untuk mendukung. Ini hal gila yang pertama kali saya rasakan. Tidak salah saya memilih bergabung bersama timnas Indonesia, begitulah kira-kira kata Eliano Reijnders. Penjaga gawang andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, yang baru saja tampil gemilang dalam laga sebelumnya, juga bisa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para supporter. Rasanya sangat emosional melihat dukungan sebesar ini di negeri orang. Ini semakin memotivasi kami untuk tampil lebih baik lagi. Begitulah kira-kira kata Paes. Sementara itu pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan rasa kagumnya terhadap dukungan luar biasa yang diberikan kepada tim tamu. Ia menambahkan bahwa hal ini mencerminkan betapa besar gairah sepak bola di Indonesia dan bisa menjadi ancaman sendiri bagi timnas Bahrain. Saya belum pernah melihat sambutan sebesar ini untuk tim nasional tamu. Indonesia memiliki basis supporter yang luar biasa dan saya yakin mereka akan memberikan semangat yang tinggi kepada para pemain. Di sisi lain kami bisa semakin stres melihat skuad Garuda yang semakin kuat ditambah dukungan gila dari masyarakat Indonesia yang jauh-jauh datang ke Bahrain. Namun kami mencoba untuk tetap fokus mengalahkan Indonesia nanti, begitulah kira-kira nanti kata pelatih Bahrain. Laga antara timnas Indonesia dan Bahrain ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki target untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan ribuan supporter itu, timnas Indonesia diharapkan bisa mencuri poin maksimal di kandang Bahrain agar peluang menuju Piala Dunia semakin lebar. Bagaimana menurut kalian guys? Dengan atmosfer sambutan yang luar biasa tersebut, apabila benar, semoga para pemain Indonesia semakin termotivasi untuk mengalahkan Bahrain. Coba tulis tanggapan kalian mengenai sambutan luar biasa timnas Indonesia tersebut pada komentar di bawah ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ternyata minta satu permintaan khusus terhadap Shin Tae-yong, yaitu timnas Indonesia harus lakukan hal ini saat bertandang ke Bahrain dan Cina. Sanggupkah Shin Tae-yong mengabulkan permintaan Erick Thohir tersebut? Simak baik-baik video ini.
Ketua PSSI Erick Thohir datang ke Hotel Oriental Mandarin Jakarta untuk menemui timnas Indonesia pada Sabtu 5 Oktober 2024. Erick Thohir memberikan motivasi kepada Garuda menjelang melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pertandingan ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu bakal berlangsung di Bahrain National Stadium. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan melawan Cina. Partai keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C tersebut batal bergulir di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Bahrain pada Minggu 6 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda diperkirakan bakal tiba di sana pada pagi hari waktu setempat. Nah, sebelum berangkat, Rizky Ridho dan kolega dapat motivasi dari Erick Thohir, manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional. Sumarji menceritakan pertemuan Erick Thohir dengan para pemain Timnas Indonesia plus pelatih Shin Tae-yong. Ya, beliau Pak Ketua Umum PSSI datang memberikan motivasi kepada kita semuanya, baik para pemain, termasuk berbicara khusus kepada Coach Shin Tae-yong, tutur Sumarji. Yang pada intinya pertandingan lawan Bahrain dan lawan Cina itu harus bisa mendapatkan poin. Ya, harapannya keduanya bisa masing-masing dapat 3 poin, jadi kita bisa dapat 6 poin, imbunya. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk melawan Bahrain dan Cina. Tapi nantinya hanya 23 pemain yang bisa masuk skuad dalam masing-masing pertandingan. Kabar buruk sangat mendadak diterima Shin Tae-yong. Tiba-tiba saja pemain lokal andalanya dikabarkan sedang menjalani perawatan jelang laga melawan Bahrain. Bagaimana respon Shin Tae-yong menanggapi hal tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Kabar buruk diterima pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab, salah satu pemain kesayangannya, Witan Sulaiman, mengalami cedera jelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Cedera ini sejatinya bawaan dari masalah yang dialami Witan Sulaiman saat sang klub Persija Jakarta kalah 0-2 dari Persib Bandung di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025, Senin 23 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun mengonfirmasi cedera yang dialami Witan Sulaiman. Ya tadi, salah satu mungkin ada sedikit nyeri. Biasalah itu di kondisi para pemain, kata Sumarji kepada awak media saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Meski begitu, Sumarji optimis Witan Sulaiman akan pulih setelah ditangani dokter Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional BTN itu memastikan proses pemulihan ex-pemain Bayangkara FC itu terus berlanjut sembari berangkat ke Bahrain bersama skuad Garuda dini hari tadi. Yakinlah insya Allah kalau sudah dipegang sama dokter terapi Timnas Indonesia pasti kondisinya cepat baik, jelas Sumarji. Insya Allah nanti kalau sambil berangkat dengan ditangani tim terapi yang ada di kami, pasti semuanya akan baik, tegasnya. Witan Sulaiman diharapkan bisa pulih tepat waktu sebelum Timnas Indonesia bersua Bahrain. Sebab Witan menjadi salah satu pemain yang diandalkan Shin Tae-yong di lini depan Timnas Indonesia jika Witan Sulaiman tidak pulih 100%. Shin Tae-yong disinyalir akan menurunkan pemain PEC Zwolle, Eliano Reijnders. Pemain yang satu ini dikenal fasih beroperasi sebagai winger kanan. Timnas Indonesia berpeluang menduetkan Jordi Amat dan Jay Itzes untuk lawan Bahrain dan Cina Oktober ini. Timnas Indonesia punya kejutan baru dalam pemanggilan Oktober 2024 ini, yakni dengan hadirnya Jordi Amat dan Jay Itzes. Keduanya berpeluang untuk pertama kalinya bermain bareng bagi Timnas Indonesia.
Pasalnya, dalam kesempatan sebelumnya selalu ada saja hal-hal yang menghalangi Jay ataupun Jordi berduet di lini belakang. Jay Itzes melakoni debut untuk timnas Indonesia pada Maret 2024 saat lawan 2 kali lawan Vietnam. Waktu itu Jordi amat mengalami cedera dan tidak bisa ikut serta timnas Indonesia. Kemudian pada FIFA Matchday Juni 2024, Jordi dan Jay Itzes sama-sama dipanggil. Saat Jordi memimpin lini belakang timnas Indonesia lawan Irak, Jay masih tidak cukup bugar untuk bermain usai menjalani playoff promosi bersama Venezia FC. Sementara Jordi yang main saat laga lawan Irak mendapat kartu merah. Pada laga lawan Filipina, barulah Jay Itzes memimpin lini belakang timnas Indonesia, di mana saat bersamaan Jordi menjalani hukuman. Pada September 2024, kesempatan main bareng kembali tak bisa digapai karena Jordi mengalami cedera. Padahal di waktu yang sama, Jay Itzes melakoni debut sebagai kapten timnas Indonesia. Kini pada Oktober, kesempatan Jay dan Jordi bermain bareng terbuka lebar. Dua laga away lawan Bahrain dan Cina bisa jadi pertemuan dua bek bertipe pemimpin yang sedang dan pernah merasakan level tertinggi sepak bola Eropa. Jay Itzes saat ini bermain reguler untuk Venezia FC di Serie A. Sementara Jordi amat pernah merasakan sejumlah liga top Eropa seperti Premier League bersama Swansea City, La Liga bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis, dan Liga Belgia bersama CAS Open. Saya melihat Jordi amat adalah pemain terbaik, kata Shin Tae-yong usai laga kontra Irak pada Juni lalu. Saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia. Menarik bagaimana Shin Tae-yong akan menduetkan Jordi dan Jay di lini pertahanan timnas Indonesia. Apakah keduanya akan jadi duet back tengah atau Jordi bisa dimainkan di gelandang bertahan? Distribusi bola panjang pemain 33 tahun dinilai masih yang terbaik di antara pemain-pemain lain. Di pertandingan terakhir Johor Darul Takzim, Jordi dimainkan sebagai gelandang bertahan. FIFA ancam diskualifikasi timnas Cina akibat protes naturalisasi pemain Indonesia. Isu terkait dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, kian memanas setelah timnas Cina terus melayangkan protes kepada FIFA. Cina menilai kedua pemain tersebut tidak layak memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di tengah polemik ini, FIFA mengancam akan memberikan sanksi berat kepada Cina, bahkan hingga diskualifikasi jika mereka terus menggulirkan protes tanpa dasar yang kuat. Kronologi protes protes dari pihak Cina berawal dari kekhawatiran bahwa proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Mereka berpendapat bahwa kedua pemain tidak memenuhi syarat bermain untuk Indonesia dalam ajang resmi kualifikasi. Cina menyebut bahwa jika kedua pemain tersebut dimainkan, mereka berencana mengajukan banding untuk memenangkan laga secara otomatis dengan skor 3-0. Namun, hingga kini, FIFA tetap mengizinkan kedua pemain tersebut untuk bermain. Dalam beberapa kesempatan, FIFA menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun Cina terus melayangkan protes, FIFA tetap berpegang pada keputusannya bahwa Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dapat memperkuat Indonesia. Ancaman diskualifikasi sikap keras Cina terhadap keikutsertaan Maes dan Eliano dianggap oleh FIFA sebagai tindakan yang mengganggu kelancaran turnamen. FIFA pun dilaporkan mengeluarkan ancaman diskualifikasi kepada timnas Cina dan kemenangan WO untuk timnas Indonesia 0-3 jika mereka terus melanjutkan aksi protes yang dinilai tidak memiliki dasar kuat. Peringatan ini menjadi teguran serius bagi Cina yang saat ini berada di posisi penting dalam perebutan tiket menuju putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diskualifikasi Cina dari ajang kualifikasi bisa menjadi pukulan besar bagi tim tersebut. Bagi Cina, laga melawan Indonesia sangat krusial.
Mengingat peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya akan bergantung pada hasil pertandingan ini, situasi kualifikasi dan momen krusial Indonesia, pertandingan antara Indonesia dan Cina pada 15 Oktober 2024 sangat dinanti. Bagi Indonesia, kemenangan atas Cina dapat menjadi langkah besar menuju babak keempat kualifikasi. Dengan kehadiran Maes Hilgers dan Liano Reijnders, skuad Garuda berpeluang meningkatkan performa di lini belakang dan tengah. Sebaliknya, bagi Cina, laga ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di kancah internasional. Jika FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Cina, hal tersebut akan mencoreng reputasi sepak bola negara tersebut dan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk bersaing di fase selanjutnya. Namun hingga kini kedua tim masih bersiap untuk laga tersebut dengan ketegangan seputar keabsahan pemain yang terus membayangi persiapan mereka. Harapan Indonesia meski dihadapkan dengan tekanan dari protes Cina, Indonesia tetap optimis. Pelatih timnas Indonesia percaya bahwa Maes Hilgers dan Liano Reijnders akan memberikan kontribusi besar dalam menghadapi Cina. Kedua pemain naturalisasi ini diharapkan dapat menambah kekuatan tim, terutama dalam menghadapi serangan lawan yang berpotensi datang dari berbagai arah. Kita tunggu bagaimana keputusan akhir FIFA dan hasil pertandingan yang akan menjadi penentu nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringatan FIFA ini menjadi sinyal tegas bahwa organisasi tersebut tidak akan membiarkan protes berlarut-larut yang berpotensi mengganggu jalannya kompetisi. Bagaimana menurut kalian guys dengan aksi protes yang dilakukan oleh timnas Cina tersebut? Dan apakah FIFA perlu membuat keputusan tegas berupa sanksi terhadap timnas Cina apabila protes terus-menerus? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes sudah terlihat berlatih lagi bareng FC Dallas usai dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan. Setelah dikonfirmasi cedera pergelangan tangan, Maarten Paes terlihat sudah berlatih kembali dengan FC Dallas. Hal itu terlihat di Instagram FC Dallas pada Jumat 4 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Training out West, tulis FC Dallas. Maarten Paes terlihat sudah berlatih dengan mengenakan sarung tangan lengkap, fokus kepada arah datangnya bola. Jika dilihat dari waktunya, FC Dallas mengunggah gambar Paes pada Jumat siang waktu setempat. Padahal pada Kamis 3 Oktober 2024, Maarten Paes tidak masuk skuad FC Dallas saat melawan San Jose Earthquakes. FC Dallas mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pergelangan tangan minor. Kiper Maarten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas. Pada malam itu Maarten Paes hanya hadir di stadion dan sempat menyapa fans Indonesia seperti terungkap di Instastory @JoshuaJulio. Terlihat tangan kanan Maarten Paes memakai wrist protector dalam kurung pelindung pergelangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah. Ligamen saya tidak terkilir jadi ini, dalam kurung, kondisi yang bagus, kata Maarten Paes. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, tambahnya. Kini Maarten Paes telah kembali berlatih dengan FC Dallas, hal ini juga kabar baik untuk timnas Indonesia. Maarten Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia Oktober ini. Dalam dua laga lawan Arab Saudi dan Australia, peran Paes sangat krusial dalam menahan dua tim papan atas Asia tersebut. Pada laga lawan Bahrain dan Cina nanti, Maarten Paes tentu kemungkinan besar akan jadi pilihan utama lagi demi mencuri poin. Paes diharapkan siap berangkat ke Bahrain dan Cina pada 6 Oktober besok. PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Kalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin, tambahnya.